Selamat datang di tutorial ANSYS yang kelima mengenai steady state thermal. Untuk menganalisis mengenai thermal, kita bisa pilih di toolbox steady state thermal. Kita letakkan pada project schematic. Kita dapatkan satu paket analisis, engineering data, geometri, kita pilih. Kemudian model kita buka. Berikut merupakan geometri assembly dari spindle, terdiri dari shaft, kemudian bearing case, rear plate dan front plate, dan 4 buah angular contact bearing. Kemudian hal terpenting pada analisis steady state thermal adalah mendefinisikan di mana permukaan yang menghasilkan panas sebagai sumber panas dan di mana permukaan yang membuang panas. Pada kasus spindle, kita asumsikan seluruh permukaan luar terjadi konveksi. Kita pilih semua permukaan bagian luar, kita apply, kemudian kita pilih koefisien konveksi terhadap udara 2 watt per meter kuadrat derajat Celcius pada temperatur ruang 25 derajat Celcius. Kemudian diasumsikan pula konveksi terjadi pada fluida pendingin sebagai coolant yang terjadi pada 4 lubang di mana masuk dan keluarnya air pendingin. Kita tutup geometri selain bearing case. Kemudian kita select 4 permukaan yang mana di situ mengalir air pendingin. Kemudian koefisien konveksinya sebesar 200. Oke, kemudian sebagai sumber panas adalah bearing, di mana terjadi gesekan antara bola bearing dengan race. Kita pilih heat flow pada bearing, apply sebesar 100 watt setiap bearingnya. Kita duplicate untuk bearing kedua, ketiga, dan keempat. Kita ganti permukaan di mana sumber panasnya terjadi. Sudah didefinisikan semua panas yang keluar dan semua permukaan yang menghasilkan panas. Kita bisa solve untuk distribusi temperatur dan distribusi heat flux. Kita solve. Terlihat hasil distribusi temperatur untuk setiap komponen. Untuk melihat jelas bagaimana distribusi temperatur di dalam spindle, kita potong saja. Terlihat bahwa daerah paling panas terjadi pada shaft dan terutama pada ujung bagian sini. Kemudian heat flux itu merupakan daerah di mana banyak kalor mengalir. Untuk lebih jelasnya kita potong lagi pada daerah bearing.
Dari gambar potongan terlihat bahwa banyak panas mengalir pada bola-bola bearing. Kemudian dilihat dari distribusi temperaturnya. Akibat air pendingin, bearing gas lebih dingin daripada shaft. Selanjutnya, untuk mengetahui pemuaian deformasi hasil panas yang ditimbulkan, kita harus kembali ke workbench. Kemudian kita pilih statik struktural. Kita ambil solusi dari steady state thermal sebagai input untuk statik struktural. Kita masuk ke setup. Kita perhatikan di sini bahwa untuk analisis setting imported body temperature masuk pada analisis statik sebagai beban. Kemudian kita langsung masuk ke solusi deformasi pada untuk total dan pada arah Z. Langsung saja kita solve. Kita dapatkan hasil untuk deformasi total dan deformasi pada arah Z. Kita lihat bahwa spindle memanjang pada arah sumbu Z, searah sumbu poros. Kita lihat bagian dalam, di tengah-tengah bearing, deformasinya 0, karena masing-masing bergerak memuai ke segala arah, sehingga bagian ujung mendapatkan deformasi paling panjang. Demikian analisis steady state thermal dan hasil pemuaiannya pada statik struktural. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.